Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Rahmatullah dari Fakultas Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Mencasakti. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester di semester 2 ini untuk mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen Dr. Rita Aryani. Oke, di sini saya akan membahas tentang perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial merupakan salah satu ruang lingkup pembahasan dari perkembangan peserta didik yang sering dihubungkan dengan perkembangan tingkah laku ataupun sikap anak dalam kehidupan sosial, baik itu di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Lingkungan bagi anak sangatlah berpengaruh dalam perkembangan sikapnya, karena pada masa dini, anak hanya merekam tingkah laku orang dewasa ataupun tingkah laku temannya, baik itu perilaku terpuji ataupun buruk. Bagaimana temannya berpakaian, bagaimana orang tuanya saat berbicara, dan sebagainya. Nah, itulah mengapa peran penting orang tua itu sangat dibutuhkan ketika perkembangan sosial. Nah, kita memiliki 3 pembahasan dalam pembahasan kali ini tentang perkembangan sosial. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian perkembangan sosial dulu. Kedua, lalu kita membahas tentang pengaruh lingkungan terhadap sikap anak. Dan yang ketiga, bentuk tingkah laku sosial anak. Oke. Oke, kita berlanjut ke yang pertama. Yang pertama yakni pengertian perkembangan sosial. Nah, sebenarnya perkembangan sosial itu apa sih? Tadi yang sudah dijelaskan, perkembangan sosial itu seperti yang kita kaitkan dengan perkembangan tingkah laku. Seperti penjelasan yang saya lampirkan di sini, perkembangan sosial biasa dikaitkan dengan perubahan perkembangan tingkah laku pada anak atau kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling komunikasi dan kerjasama. Itu tadi pengertian perkembangan sosial. Nah, apakah kalian mengetahui teman sebayanya dapat memicu perubahan perkembangan sosial peserta didik karena kepada peserta didik karena seorang anak akan kembali merekam bagaimana temannya bersikap kepada orang lain. Jika kita tidak mengajarkan anak untuk membedakan di mana hal buruk dan baik, maka bisa saja perkembangan sosial yang dibentuk di rumah akan berubah. Bentuk perhatian orang tua pada anaklah yang dibutuhkan saat masa pertumbuhan dan perkembangan. Karena masa-masa pertumbuhan dan perkembangan di masa di mana anak merekam segala perilaku dan sikap sosial. Sudah banyak anak yang sedari dini berkata kasar, bersikap yang kurang sopan terhadap guru dan orang tua lainnya. Bahkan mereka berani membentak orang tuanya karena keinginan yang tidak terpenuhi. Itu sebagai contoh perkembangan atau pertumbuhan perilaku anak ketika keinginannya tidak dipenuhi. Nah, jadi makanya kenapa pendidikan atau memperhatikan perkembangan sosial kepada anak, perubahannya, bagaimana pertumbuhannya berubah di masa sejak dari dini ini sangat harus dibutuhkan untuk perhatiannya. Jika kita tidak memperhatikan, maka anak akan berperilaku sebagaimana apa yang dia lihat. Untung-untung jika dia melihat yang baik, tetapi jika dia melihat yang kurang baik atau tidak perilaku yang tidak terpuji, maka itu yang nantinya susah untuk diubah ketika seorang anak sudah menjadi dewasa. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya, pengaruh lingkungan terhadap sikap anak. Nah, sebenarnya ada nggak sih pengaruh lingkungan terhadap sikap anak? Ada. Pengaruhnya sebagaimana penjelasan yang saya lampirkan di sini, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sikap dan perilaku seseorang adalah cerminan terhadap lingkungannya, maka memperhatikan lingkungan anak adalah tugas utama bagi orang tua. Nah, tergantung di sini terlihat bahwasanya lingkungan itu cerminan bagaimana sikap dan perilaku hidup anak. Memang seperti itu. Jika dia berada di lingkungan yang
teman-temannya suka merokok, maka anak dari SMP, bahkan ada yang kelas 6 SD pun mencoba untuk ikut-ikutan merokok karena lingkungannya teman-temannya itu merokok. Atau ada anak-anak yang lingkungannya sering berkata kasar. Nah, maka bahkan orang tuanya sering berkata kasar, maka bisa jadi anak yang dari kecil umur 5 tahun sudah berkata kasar. Itulah mengapa pentingnya pendidikan untuk anak sedari dini agar sikap dan perilakunya tidak menjadi buruk dari dini sehingga nanti dewasa. Nah, jadi lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap sikap anak. Jadi tugas ini adalah tugas utama bagi orang tua untuk mengubah sikap, untuk mendidik si anak tergantung pada lingkungannya. Nah, di sini ada penjelasan lagi, pembentukan karakter anak sedari kecil sangatlah diperlukan karena menentukan bagaimana seorang anak bersikap dalam lingkungan sosial di masa depannya. Meskipun manusia merupakan makhluk sosial, tetapi mereka juga harus belajar bagaimana bersosial dengan baik. Sikap dan perilaku yang baik bukan hanya sebagai cerminan lingkungannya, tetapi juga sebagai cerminan perhatian orang tua pada anaknya. Nah, jika lingkungannya saja sudah menjadi cerminan untuk sikap dan perilaku anak, ada lagi yang lebih menjadi cerminan untuk sikap dan perilaku anak, yaitu perhatian orang tua pada anaknya. Bahkan sikap orang tua dan kepada anaknya itu juga sangat harus diperhatikan untuk bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak nanti ketika saat sudah dewasa nanti. Oke, itulah tadi kita sudah membahas dua pembahasan tadi tentang pengertian apa itu pengertian tentang perkembangan sosial dan apakah lingkungan itu berpengaruh terhadap anak, terhadap perkembangan sosial anak. Nah, jadi lingkungan memang sangat berpengaruh, apalagi perhatian orang tua pada anaknya. Jadi jika ingin anak kita baik, maka kita juga harus bersikap baik sebagai orang tua. Peranan lingkungan ini bukan hanya di lingkungan rumah atau di lingkungan tempat bermainnya saja. Di lingkungan sekolah pun bisa menjadi tempat yang sangat harus diperhatikan. Karena banyak anak-anak SMP yang terpengaruh untuk ikutan merokok oleh teman sekolahnya, bukan teman main di rumahnya. Nah, makanya guru sebagai orang tua yang berada di sekolah harus selalu mengingatkan anak dan mengecek siswanya atau anak didiknya agar perkembangan sosialnya dan pertumbuhannya menjadi baik. Jadi tugasnya dibagi ketika di rumah oleh orang tua baik dan ketika di sekolah oleh guru untuk bersikap baik. Nah, apabila di rumah orang tua sudah bersikap baik, di sekolah gurunya membiarkan saja. Banyak anak-anak yang merokok, ngumpet di belakang sekolah untuk merokok atau membuat perilaku yang kurang baik dan guru itu membiarkan, maka hancurlah dan rusaklah didikan orang tua. Jadi meskipun sudah orang tuanya bangun, ketika di sekolah dia melihat temannya, merekam temannya, berperilaku seperti ini, dia ikut-ikutan dan dia merasa itu perilaku yang keren dan harus dilakukan, maka didikan orang tuanya di rumah bisa jadi hancur karena sikap teman-teman. Jadi ketika di sekolah, guru itu juga sebagai orang tua yang berada di sekolah perlu banget memperhatikan setiap siswanya. Oke. Kita lanjut ke pembahasan kita yang ketiga. Nah, pembahasan kita yang ketiga itu bentuk tingkah laku anak. Apa saja sih bentuk tingkah laku anak? Dalam perkembangan menuju sikap sosial, anak mewujudkan tingkah laku sosial dalam interaksi sosial. Nah, di antaranya di sini kita akan membahas tingkah laku anak dan perubahan-perubahan anak ketika dalam perkembangan sosial. Nah, bentuk tingkah laku yang pertama itu ada menggoda atau teasing, merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Nah,
Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal atau kata-kata ejekan atau cemoohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Misalnya, contoh anak memberi gelar tertentu kepada temannya atau saudaranya untuk membuat mereka marah. Nah, di sini sebagaimana yang kita ketahui bahwa di sekolah-sekolah itu banyak anak yang suka mengejek kekurangan atau kelebihan yang anak itu punya. Nah, ketika anak itu memiliki kekurangan, ada yang diejek-ejek, atau bahkan nama orang tua atau nama bapaknya itu dipanggil-panggil sebagai nama panggilan untuk temannya itu. Nah, ini salah satu tingkah laku yang kurang baik, sikap yang kurang baik. Jadi, guru di sekolah perlu memperhatikan. Biasanya anak-anak ini tahu nama orang tua itu dari ketika mengisi biodata. Nah, dan biasanya mereka itu melakukan ejek-ejekan ini ketika di sekolah. Kayak gitu ya. Jadi guru ini sangat harus banget menjadi orang tua yang peduli kepada siswa ketika perkembangannya sedang berkembang. Nah, yang kedua itu bentuk tingkah laku ada persaingan atau rivalry. Ya, ada apa sih persaingan itu adalah keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Sikap ini mulai terlihat pada usia 4 tahun, yaitu persaingan prestis, dan pada usia 6 tahun, semangat bersaing ini akan semakin baik. Hal ini berdampak positif jika masih dalam intensitas normal. Orang tua atau guru harus selalu menciptakan suasana yang bersaing yang positif pada diri anak. Nah, kalau persaingan ini biasanya keinginan seorang anak untuk menjadi lebih baik. Biasanya ada temennya nih yang lebih baik. Nah, ternyata dia lebih baik ketika dia dikalahkan, maka dia tidak terima. Nanti jadinya sikap itu bahkan ada yang tidak mau bersaing. Nah, ini yang harus dibangun kepada tingkah laku anak. Nah, selanjutnya dalam bentuk tingkah laku selanjutnya ada perkembangan negativisme. Perkembangan atau pembangkangan atau negativisme. Apa sih pembangkangan? Itu tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan anak. Tingkah laku ini mulai muncul pada usia 18 bulan dan mencapai puncaknya pada usia 3 tahun dan mulai menurun pada usia 4 hingga 6 tahun. Nah, itu pembangkangan di mana anak itu membantah semua perintah orang tuanya, ya. Nah, kemudian dalam bentuk tingkah laku selanjutnya ada agresi atau aggression. Agresi apa sih? Agresi itu adalah perilaku menyerang baik secara fisik atau nonverbal maupun kata-kata verbal. Agresi merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Biasanya bentuk ini diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan lain sebagainya. Agresi ini biasanya seorang anak misalkan dia ingin mainan, tetapi tidak diturutin oleh orang tuanya. Nah, bisa jadi nantinya seorang anak ini akan mengamuk atau dia marah-marah sendiri. Nah, itulah perkembangan dan sikap perilaku anak yang perlu kita ubah dan kita perbaiki sedari dia dini atau dari dia kecil. Nah, kemudian dalam bentuk tingkah laku selanjutnya itu ada berselisih atau clashing. Apa sih ini? Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. Orang tua harus menjadi penengah yang adil dalam perselisihan anak dan tidak bersikap membela anak atau menyalahkan anak. Nah, dalam sikap berselisih ini biasanya anak-anak itu berantem, berantem karena suatu hal atau berebutan mainan. Nah, di sini peran orang tua di rumah ataupun guru di sekolah harus bersikap adil, membela anak yang mana yang salah dan mana yang benar, tidak menyalahkan salah satu pihak atau tidak membela dalam satu pihak. Jadi, seorang guru atau seorang orang tua ketika di rumah dan di sekolah harus bersikap adil kepada anak yang sedang berselisih. Oke. Dan selanjutnya then in the form of behavior, selanjutnya dalam bentuk tingkah laku itu ada kerjasama,
cooperation. Sikap mau bekerja sama dengan orang lain mulai nampak pada usia 3 tahun atau awal 4 tahun. Pada usia 6 hingga 7 tahun, sikap ini semakin berkembang dengan baik. Sikap dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain bersama. Nah, biasanya sikap kerjasama ini kita bangun atau kita didik seorang anak ketika sedari dia TK. Nah, di sana kan banyak permainan-permainan. Nah, di permainan itu kita coba kita bikin kelompok. Nah, bermain bersama temannya. Bagaimana kerjasama antara satu anak dengan yang lain. Nah, kemudian dalam bentuk tingkah laku yang selanjutnya ada tingkah laku berkuasa atau ascendant behavior. Nah, tingkah laku berkuasa ini baik gak sih? Dan apa sih itu tingkah laku berkuasa? Untuk menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap bos. Wujud dari sikap ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, mengancam, dan sebagainya. Tingkah laku berkuasa pada anak-anak selalu menimbulkan perselisihan antar anak. Nah, tingkah laku berkuasa ini baik atau buruk? Tingkah laku berkuasa ini sangatlah buruk, sangat tidak dianjurkan. Nah, biasanya ketika dia sudah memiliki tingkah laku berkuasa, maka dia akan membuli temannya dan akhirnya terjadilah pembulian di sekolah ataupun di tempat dia bermain, dan ini perilaku yang sangat tidak terpuji. Jadi jangan sampai diiming-imingi untuk selalu berkuasa, dididik untuk selalu berbuat baik. Nah, dalam bentuk tingkah laku selanjutnya ada mementingkan diri sendiri atau selfishness. Sikap egosentris sebenarnya berguna dalam mempertahankan diri, tetapi dapat merugikan orang lain jika dilakukan secara berlebihan. Orang tua atau guru harus mengajarkan kepada anak batasan-batasan kepemilikan atau kepentingan diri dan kepemilikan atau kepentingan orang lain. Penanaman batasan-batasan ini dapat dilakukan guru atau orang tua melalui permainan cerita atau nasihat. Nah, mementingkan diri sendiri, keegoisan ini memang harus diturunkan sedari dini. Jadi jangan sampai anak itu terlalu egois dalam melakukan sesuatu. Sikap egois sebenarnya berguna dalam mempertahankan diri, tetapi jangan sampai dia terlalu egois dalam melakukan segala hal. Nah, dan yang terakhir dalam bentuk tingkah laku ini ada simpati. Simpati merupakan sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Mereka rela berbagi apa yang mereka miliki. Nah, sikap yang terakhir ini sikap yang sangat baik dan sikap yang sangat terpuji dan harus sangat dibangun terhadap anak sedari dia masih kecil. Itulah tadi ada beberapa bentuk tingkah laku tadi dalam perubahan bentuk tingkah laku dalam anak. Ada simpati, ada mementingkan diri sendiri, ada tingkah laku, ada kerjasama, dan tadi ada berselisih, agresi, perkembangan, ada persaingan, dan tadi yang awal yang sudah dijelaskan menggoda. Inilah perubahan bentuk tingkah laku. Oke, terima kasih kepada yang sudah memperhatikan. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi dan mengirim pesan di email saya yaitu frahmatullah578@gmail.com atau ke nomor saya 081384596778. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.